pusuku natap sakina nandi karo. Bagi dekah na kita sirang, jumpa kita sangat kerja tagung. Ngingetin dube pusuku luka, itanding kendu aku dube termampang. Dalam buku Sejarah Pijer Podi, Adat Nggeluh Suku Karo Indonesia, 1995, karya Kolonel Purnawirawan Sempasi Tepu menuliskan dengan tegas jika suku Karo bukan berasal dari si Raja Batak. Sehingga penyebutan Batak Karo jelas mengubah sejarah. Dalam penjelasannya, dia pun mencantumkan silsilah suku Karo yang dirangkum dari cerita leluhurnya yang lahir tahun 1838. Dituliskan jika leluhur etnis Karo dari India Selatan yang berbatasan Myanmar. Tersebutlah Panglima Karo dan Putri Miansari yang terdampar di Pulau Perca, yang saat ini disebut sebagai Belawan. Putri Miansari dengan Panglima Karo pun sepakat pergi dengan membawa 2 dayang dan 3 pengawal. Dalam pencarian tempat baru itu, akhirnya Miansari dan Panglima menikah. Dari pernikahan ini lahirlah marga-marga Karo, yaitu Merga Ginting, Merga Karo-Karo, Merga Tarigan, Merga Peranginangin dan Merga Sembiring, atau yang umum dikenal dengan Merga Silima. Suku Karo adalah terdiri dari Merga Silima tersebut. Tegasnya, Panglima Karo adalah menjadi sang leluhur dari suku Karo saat ini. Namun bila dicermati lebih dalam hingga kini belum ditemukan adanya benang merah yang menjadi pertalian dari eksistensi Panglima Karo dengan suku Karo di Tanah Karo. Adanya pertalian ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang salah satunya dari sisi budaya yang ditanamkan Panglima Karo kepada turunannya. Meninjau tapak perjalanan terdamparnya rombongan Panglima Karo yang berjumlah 7 orang tersebut di Belawan, adalah menjadi awal pengamatan budaya yang dibangun oleh rombongan tersebut. Dengan alasan keamanan, rombongan selalu melakukan perpindahan tempat hingga mereka menemukan suatu tempat yang jauh dari keramaian dan karenanya tidak memiliki akses bagi penduduk lokal lainnya. Tempat itu saat ini dikenal sebagai perbukitan Tanah Karo. Di sanalah mereka beranak pinak dan membangun kembali peradaban mereka. Umumnya, bila pada suatu tempat dihuni oleh sekelompok manusia yang memiliki kesatuan peradaban seperti diantaranya budaya, bahasa dan tradisi, maka yang terjadi adalah penerapan dan pengembangan dari peradaban asal tersebut. Berbeda halnya dengan menempatkan seseorang yang baru lahir atau balita pada suatu tempat yang tidak memiliki akses dengan penduduk lokal lainnya, maka yang terjadi adalah lahirnya peradaban baru seperti bahasa baru yang belum pernah ada. Karena seseorang itu hanya kesendiriannya di tempat tersebut maka kemungkinan besar bahasa baru itu adalah bahasa antara manusia dengan hewan yang ada di sekitarnya. Si manusia ini akan berupaya untuk mengerti maksud dari suatu bunyi-bunyian suara dari setiap hewan yang ada di sekitarnya setiap hari. Kemudian dia akan berupaya keras untuk memberikan bunyi-bunyian yang sama pada satu hewan sehingga terjadi suatu komunikasi yang bisa saling dimengerti oleh mereka. Berbeda dengan sekelompok manusia tersebut di atas, di antara mereka tidak memerlukan adanya bahasa baru sebagai pengantar komunikasi sesama mereka, sebab dari daerah asal mereka sudah memiliki bahasa pengantar di mana mereka semua sudah saling mengerti dari setiap kata yang terucap dari seseorang. Demikian dengan lahirnya anak cucu mereka. Terhadap ini pastilah menurunkan bahasa tersebut sebagai alat komunikasi dengan anak-anaknya itu. Dan setelah dewasa ia akan diperkenalkan budaya dari leluhur negara asalnya. Pengenalan budaya ini dapat dilihat dari proses perkawinan Mahegar dengan Putri Tarlon yang ada di India Selatan sana. Dalam prosesi adatnya, Mahegarlah yang mengunjungi sang putri dan mengutarakan maksudnya itu hingga jadilah mereka dalam satu biduk rumah tangga baru yang saling direstui oleh orang tua kedua belah pihak. Secara umum bahasa India itu ada 2, Hindi dan Tamil. Bahasa Hindi dominan di daerah India Utara sedangkan bahasa Tamil di belahan selatannya. Aksara Tamil memiliki 216 tambahan huruf kombinasi mewakili 247 kombinasi total, Uirmeutu, dari konsonan dan vokal, konsonan bisu, atau vokal saja. Menurut Bastantape, Sembiring, tulisan, aksara, Karo atau juga disebut surat Aru, Haru, merupakan salah satu tulisan, aksara, no Latin yang ada di Nusantara. Dikatakan tulisan Karo karena tumbuh dan berkembang, serta dipergunakan secara meluas di wilayah-wilayah Karo, dataran tinggi Bukit Barisan dan pesisir pantai timur Sumatera, dan dipakai oleh masyarakat Karo untuk menuliskan cakap, bahasa, Karo.
Secara karakter dan pelafalan, aksara Karo memiliki kemiripan dan kesamaan dengan beberapa aksara-aksara non-Latin lainnya di Nusantara, khususnya lagi di Sumatera, seperti aksara dari daerah Pakpak, Simalungun, Mandailing, Batak, Toba, Kerinci, Lampung, DLL. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, maka kemudian disebut aksara Karo oleh karena fungsi dan penggunanya, yakni yang berkaitan dengan kehidupan suku Karo. Di samping beberapa kekhasan lainnya. Indung surat atau huruf induk, huruf utama yang terdiri dari 21 surat atau huruf font, merupakan pelambangan konsonan, walaupun dalam pelafalan atau pengejaannya selalu diakhiri oleh bunyi a, yang notabene adalah bunyi vokal. Dari kedua uraian bahasa tradisional di atas terlihat bahwa total huruf pada masing-masing aksaranya sangat berbeda jauh. Dan menurut Bastanta Sembiring, aksara Karo lebih mirip dengan aksara Batak Toba, Pakpak, Simalungun, Mandailing, Kerinci dan Lampung, bukan aksara Tamil. Jelasnya tidak memiliki kemiripan dengan aksara India yang dianggap merupakan leluhurnya Karo tersebut. Sekarang mari kita dengar perbedaan suara dari kedua bahasa tersebut serta kata-kata yang diucapkan oleh masing-masing anggota sukunya. Berikut perbandingan dari kedua aksara tersebut ditambah aksara Batak Toba sebagai perbandingan. Berdasarkan perbedaan-perbedaan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa antara aksara dari rombongan Panglima Karo tidak memiliki benang merah kemiripan dengan aksara Karo yang ada di tanah Karo. Dari aspek pelafalannya juga berbeda bila kita mendengar perbandingan vokal dari kedua penyanyi dari kedua suku tersebut. Dengan adanya perbedaan bahasa ini, dan adanya perbedaan tradisi pantangan yaitu pondok menstruasi yang tidak ditemukan di tanah Karo, sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelum ini, haruskah kita memaksa keyakinan bahwa Panglima Karo itu adalah leluhur suku Karo?